Eh, pada kesempatan hari ini memang kami sengaja melakukan aksi di gedung DPR, tidak di Monas bersama Pak Presiden. Kami juga diundang, tapi bukan berarti kami membenci pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini atau kondisi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih sangat buruk, artinya kami masih ingin menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan di grassroots, baik di industri manufaktur, di kawasan-kawasan industri, di perkebunan, di pertambangan, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Apa yang kami sampaikan dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini mungkin bukan hanya di Jakarta, karena di beberapa daerah kami juga melakukan aksi peringatan, melakukan aksi unjuk rasa. Ada di teman-teman di Sumatera Selatan, di Lampung, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan, di Maluku Utara, dan mungkin beberapa daerah yang lain. Pada momentum May Day ini kami mengusung beberapa isu tuntutan yang ini mungkin berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK 168. Kami meminta kepada DPR untuk segera melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro buruh dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Karena kalau tidak melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh, kami rasa secara substansi pasti tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kaum buruh selama ini. Dan kalaupun undang-undang tersebut misalnya disahkan, dalam waktu bersamaan demonstrasi, gelombang unjuk rasa, bahkan mungkin gugatan di Mahkamah Konstitusi, tentunya ini juga akan berjalan. Nah, kami tidak ingin pembuatan undang-undang ketenagakerjaan yang baru tersebut artinya mubadir juga buat kawan-kawan buruh. Selanjutnya kami juga menyoroti soal sistem pengupahan di Indonesia. Artinya kami meminta kepada pemerintah dan juga DPR jadi agar sama-sama sinergis atau sinkron bagaimana menyikapi tentang disparitas upah buruh di Indonesia. Jadi antara upah daerah satu dengan daerah yang lain ini jaraknya cukup besar. Misalnya upah yang UMK yang terendah 2,3 juta di beberapa Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan perbandingan 5,9 atau setidaknya 6 juta mungkin di beberapa daerah. Dan itu cukup jauh perbedaannya. Nah, mestinya pemerintah atau negara bisa membuat konsep atau melakukan reformasi sistem pengupahan nasional menuju upah layak secara nasional. Selanjutnya juga yang menjadi perhatian kami, dan ini saya yakin juga perhatian dari seluruh serikat buruh, itu terkait dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, terutama adalah sistem outsourcing, kerja kontrak, pemagangan, bahkan mungkin harian lepas, karena dalam praktek di lapangan ternyata lebih buruk dari aturan undang-undang itu sendiri. Bisa dikatakan dari jumlah angkatan kerja 153 juta kaum buruh di angkatan kerja, setidaknya 62 juta itu pekerja formal. Bahkan kalau kita lihat di riset dari kawan-kawan itu 40%-nya itu sudah pekerja tidak tetap, Pak. Jadi informalisasi dari sistem ketenagakerjaan ini semakin masif, dan ini berdampak kepada hak-hak yang diterima oleh kawan-kawan buruh karena bukan pekerja tetap, jadi hak-haknya banyak yang dilanggar. Dari mulai upahnya di bawah UMK, standar kerja, jam kerjanya panjang, jaminan sosial tidak dimasukkan, dan lain sebagainya. Dan pada saat kawan-kawan buruh yang status kerjanya ini bukan pekerja tetap, ketika mau
menyampaikan aspirasinya atau bahkan membentuk serikat buruh, nah otomatis dari pihak pengusahanya ini melakukan pemberangusan atau bahkan melakukan PHK secara sepihak. Dan ini menjadi perhatian kami bagaimana ke depan soal jaminan kepastian kerja ini bisa diberlakukan. Dan terutama juga yang kami soroti untuk kawan-kawan yang bekerja sebagai driver online, baik ojol, roda 2, roda 4, atau pekerja platform lainnya. Secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra, karena kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator. Dan ini pasti akan berdampak ketika pekerja platform ini statusnya menjadi pekerja, maka hak-haknya pasti akan melekat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi secara umum untuk ketenagakerjaannya seperti itu. Lalu di hal lain mungkin kami juga menyoroti soal ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerja perikanan atau kelautan atau maritim, lalu juga ratifikasi Konvensi ILO 190, karena di Indonesia belum diratifikasi, tentang tindakan kekerasan atau pelecehan di dunia kerja. Nah, mestinya pemerintah kita bisa melakukan ratifikasi itu. Lalu kami juga menyoroti soal ruang demokrasi kita yang ini juga menjadi bagian dari cita-cita reformasi 98 agar demokrasi kita ini tetap dijaga, sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang baik pusat maupun daerah yang tidak berpihak kepada masyarakatnya, mereka juga bisa menyampaikan secara langsung kepada baik kepala daerah di pusat dan juga DPR atau DPR RI. Artinya soal demokrasi ini harapan kami tetap terus dijaga, jangan lagi terulang kriminalisasi aktivis-aktivis gerakan dari serikat buruh, petani atau bahkan mungkin mahasiswa. Dan tentunya karena mungkin di beberapa waktu yang lalu, terutama ada aksi Agustus, banyak kawan-kawan muda atau mahasiswa yang juga dikriminalisasi, masih ditahan, dan harapan kami itu bisa segera dibebaskan. Dan juga nanti mungkin ada tambahan kawan-kawan khususnya soal reforma agraria, nanti Bu Dewi juga bisa menambahkan secara detail. Selain itu mungkin nanti juga ada tambahan juga mungkin dari beberapa kawan-kawan untuk masuk di problem pokok yang dihadapi khususnya di beberapa sektor tadi. Mungkin itu sebagai pengantar atau pembukaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.